Pernah nggak sih, kamu lagi duduk santai, tiba-tiba pikiran kamu nyasar ke kejadian beberapa tahun lalu, kesalahan yang kamu buat, keputusan yang kamu sesali, atau kalimat yang seharusnya nggak kamu ucapkan. Rasanya nyesek ya, dada jadi berat, dan hati pun ikut tertekan. Padahal itu sudah lama berlalu, tapi perasaan bersalahnya masih aja nempel kayak noda yang susah hilang. Nah, kalau kamu pernah atau sedang ada di fase ini, tenang, kamu nggak sendiri. Banyak dari kita yang terjebak di penjara rasa bersalah masa lalu. Dan video ini hadir untuk nemenin kamu belajar satu hal penting, mengampuni diri sendiri. Apa sih artinya mengampuni diri? Mengampuni diri bukan berarti pura-pura lupa atau menolak bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah dibuat. Bukan juga tentang membela diri atau mencari pembenaran. Mengampuni diri itu artinya kamu mengakui bahwa kamu pernah salah, belajar dari kesalahan itu, dan melepaskan beban emosi negatif yang selama ini membelenggu hati dan pikiranmu. Ini bukan tentang move on seenak jidat, tapi tentang berdamai. Bukan dengan masa lalu, tapi dengan versi dirimu yang waktu itu masih belajar, masih meraba-raba, masih berproses jadi lebih dewasa. Kenapa mengampuni diri itu penting? Menurut penelitian dari Wall Desiat Don Wakini 2008 dalam Journal of Positive Psychology, self-forgiveness atau pengampunan terhadap diri sendiri berhubungan kuat dengan peningkatan kesejahteraan psikologis, termasuk penurunan stres, rasa malu dan depresi. Artinya, ketika kita bisa memaafkan diri sendiri, kualitas hidup kita meningkat. Kita jadi lebih tenang, lebih bahagia, dan gak terlalu keras sama diri sendiri. Penelitian lainnya dari Hall dan Fincham the tahun 2005 juga menunjukkan bahwa self-forgiveness membantu seseorang mengurangi emosi negatif dan meningkatkan rasa kasih terhadap diri sendiri. Jadi, bukan cuma soal gak galau lagi, tapi juga membangun ulang relasi yang sehat dengan diri sendiri. Tanda-tanda kamu belum mengampuni diri. Sadar nggak sadar, kadang kita pikir kita sudah ikhlas, padahal ternyata belum. Ini beberapa tanda umum kalau kamu masih menyimpan luka masa lalu yang belum kamu maafkan. Terus-menerus mengulang kejadian itu di kepala. Menghindari pembicaraan atau tempat tertentu karena trauma. Menghakimi diri sendiri dengan kalimat seperti, "Aku bodoh banget, seharusnya aku nggak begitu." Merasa nggak pantas bahagia. Sulit percaya diri karena terus merasa bersalah. Kalau kamu merasakan satu atau lebih dari itu, mungkin ini saatnya untuk menengok ke dalam dan bertanya, apa aku sudah memaafkan diriku? Kenapa kita sulit memaafkan diri sendiri? Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita sering jadi hakim paling kejam untuk diri kita sendiri. Kita tuntut diri kita harus tahu segalanya, harus kuat selalu, harus benar terus. Padahal kita manusia, bukan robot. Psikolog Kristin Neff menyebutkan dalam risetnya tentang self-compassion bahwa kita cenderung mengasihani orang lain lebih mudah daripada mengasihani diri sendiri. Padahal kasih sayang kepada diri sendiri justru sangat penting buat healing. Kita juga takut kedengaran gak bertanggung jawab. Kadang kita takut kalau kita memaafkan diri, itu berarti kita mengabaikan kesalahan. Tapi sebenarnya beda. Mengampuni diri bukan berarti melupakan kesalahan, tapi mengakui dan belajar darinya. Lingkungan yang menghakimi. Lingkungan juga berperan. Kalau dari kecil kita dibesarkan di rumah atau komunitas yang suka menyalahkan, mempermalukan atau membesarkan kesalahan, maka kita tumbuh dengan rasa malu yang melekat dan susah dilepaskan. Yuk, sekarang kita bahas pelan-pelan. Gimana caranya melatih diri untuk memaafkan kesalahan masa lalu? Ini bukan proses sekali duduk selesai, tapi bisa jadi awal perjalanan yang melegakan. Akui kesalahanmu. Langkah pertama dan terpenting, jangan menyangkal, jangan lempar tanggung jawab. Hadapi dengan jujur, tanya diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku lakukan? Kenapa aku melakukan itu? Menerima kenyataan kadang sakit, tapi itu awal dari perubahan. Bedakan antara rasa bersalah dan malu.
Rasa bersalah, aku melakukan hal buruk. Rasa malu, aku orang yang buruk. Yang pertama bisa membangun. Yang kedua, menghancurkan. Sadari bahwa kamu bukan kesalahanmu. Kamu hanya manusia yang pernah salah. Berikan diri kamu ruang untuk belajar. Bayangkan kalau sahabat kamu melakukan kesalahan. Kamu pasti nggak langsung bilang, kamu bodoh, gagal total. Kamu mungkin akan bilang, nggak apa-apa, kamu belajar dari sini. Nah, kenapa kamu nggak ngomong begitu juga ke diri sendiri? Minta maaf kalau memang perlu. Kalau kesalahanmu melibatkan orang lain dan kamu punya kesempatan, minta maaflah dengan tulus. Tapi kalau mereka sudah jauh atau sudah nggak bisa kamu temui, kamu tetap bisa menulis surat maaf untuk mereka atau untuk dirimu sendiri. Ini bukan buat dianggap baik, tapi buat membersihkan beban hati. Tulis surat untuk diri sendiri. Ambil waktu sejenak dan tulis surat untuk dirimu di masa lalu. Sampaikan semua yang ingin kamu ucapkan. Maaf, terima kasih, pelajaran yang kamu dapat. Hai aku yang dulu, aku tahu kamu bingung waktu itu. Aku tahu kamu cuma mencoba bertahan. Terima kasih sudah berjuang. Maaf karena selama ini aku terlalu keras ke kamu. Ini terapi banget. Percaya deh, lepaskan harapan yang gak realistis. Kamu gak bisa memutar waktu. Kamu gak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa mengubah cara kamu melihat masa lalu. Lepaskan harapan bahwa semuanya harus sempurna. Karena, ya, hidup memang berantakan. Dan itu gak apa-apa. Bangun kebaikan dari luka. Setiap luka bisa jadi pelajaran. Setiap kegagalan bisa jadi pintu menuju kebijaksanaan. Coba renungkan. Apa yang bisa aku ambil dari pengalaman itu? Bagaimana aku bisa gunakan pengalaman ini untuk bantu diriku atau orang lain? Mengampuni diri bukan garis akhir, tapi langkah awal untuk hidup lebih utuh. Ilustrasi nyatanya adalah, dulu aku pernah menyakiti orang yang aku sayang. Kita bawa satu contoh nyata yang bisa relate banget. Bayangkan kamu pernah marah besar ke orang tua sampai berkata kasar. Setelah itu, mereka tetap sayang, tetap baik. Tapi kamu dihantui rasa bersalah. Kamu berpikir, aku anak nggak tahu diri. Aku nggak pantas dicintai. Nah, coba balikan narasi. Kamu dulu belum tahu cara mengelola emosi. Kamu sedang dalam tekanan, kamu manusia, dan kamu menyesal. Kamu bisa bilang, aku minta maaf, aku belajar, dan aku akan menunjukkan kasihku dengan lebih baik mulai sekarang. Itu lebih bernilai dari sekadar berkubang dalam rasa bersalah. Fakta ilmiah, efek positif mengampuni diri. Studi dari Journal of Counseling and Development, Cornish dan Wade, di tahun 2015, menemukan bahwa terapi self-forgiveness dapat menurunkan depresi dan meningkatkan harga diri. Riset oleh Tusan dan Webb di tahun 2005 menunjukkan bahwa orang yang mampu mengampuni diri memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik. Pemahaman terhadap diri sendiri juga berkaitan dengan penurunan rumination alias kebiasaan overthinking terus-menerus terhadap hal yang sama. Kutipan-kutipan untuk menguatkan. Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you learned it. From Maya Angelou, you, yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection. From Buddha, healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls your life. From Akshay Dubey, pada akhirnya, kamu bukan dosa masa lalumu. Kesalahan bukan penjara seumur hidup. Mereka adalah batu loncatan buat kamu jadi lebih bijak, lebih kuat, lebih manusiawi. Kamu boleh bersedih, kamu boleh menyesal. Tapi jangan berhenti di sana. Ampuni dirimu, rangkul dirimu, dan bilang, aku nggak sempurna, tapi aku belajar dan aku pantas untuk bahagia.